Gensa Gopi, seri 153, Kongso Dewa Adu Jago. Petruk segera lari menemui Raden Harjuna untuk menyampaikan apa yang ia lihat. Menurut penglihatanku, air merah itu adalah air semongko, karena di sekitarnya ada tumpukan semongko. Cerita Petruk. Tadi kok nggak ambil dua? Kan lumayan, udara panas kayak gini. Celetuk Bagong. Wandamu, Gong? Jawab Petruk. Sementara itu Dityo Suratimontro telah berada kembali di tengah gelanggang. Ia terlihat begitu segar bugar seolah sehabis bangun tidur saja. Ia semakin pongah, besar kepala, karena yakin Bimoseno telah kehabisan akal untuk mengalahkannya. Kejadian hidup mati itu selalu terulang beberapa kali. Walau Raden Bimoseno tetap bertekad untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Namun sampai matahari jauh condong ke barat, ia belum menemukan cara untuk memenangkan perkelahian. Semua yang menyaksikan perkelahian itu pun yakin pada saatnya Bimoseno akan kehabisan tenaga, sedangkan Dityo Suratimontro justru bertambah segar. Sesekali Suratimontro berhasil menambah luka di kulit lawannya. Raden Harjuna semakin prihatin terhadap kakaknya. Pasti ia semakin kelelahan. Dan jika ia sudah menjadi sangat lelah, Dityo Suratimontro akan semakin mudah menyerangnya. Kakang Semar, apa yang bisa kita perbuat? Bertanya Raden Harjuna. Kita bisa bantu, Gus, dan tidak menyalahi aturan. Dityo Suratimontro bisa hidup kembali juga karena dibantu di luar arena. Jawab Ki Lurah Semar. Maksud Kakang Semar apa? Bertanya Raden Harjuna. Dityo Suratimontro bisa hidup kembali karena dimasukkan air ke dalam air semongko oleh prajurit Sengkopuro. Kita juga bisa berbuat demikian, Doro. Lanjut Ki Lurah Semar. Kemudian Ki Lurah Semar berbisik kepada Raden Harjuna. Raden Harjuna tanggap dengan maksud Ki Lurah Semar. Ia mengangguk pertanda setuju dengan sarannya. Petro, bantulah gustimu untuk bisa mendekat ke kolam semongko itu. Perintah Ki Lurah Semar. Raden Harjuna dan Petruk Kantrong bolong dengan hati-hati kemudian mendekati kolam di belakang panggungan itu. Di atas panggungan Prabu Anom tersenyum semakin lebar. Cita-citanya segera terwujud dengan begitu mudahnya. Yang ada di gelanggang, Dityo Suratimontro semakin percaya diri. Ia berusaha untuk menambah luka di tubuh Raden Bimoseno sebelum Bimoseno menghujamkan kukunya. Namun Dityo Suratimontro kembali tewas. Para prajurit Sengkopuro segera mengusung kembali jasad Dityo Suratimontro untuk dimasukkan ke dalam kolam air semongko. Raden Kokrosono kembali mendesak adiknya, Raden Narayana, untuk bertindak. Namun Raden Narayana tetap tenang dan bahkan tersenyum, yang membuat Raden Kokrosono jengkel. Keadaan seperti ini masih juga tersenyum, Dimas, tegur Raden Kokrosono. Sabar, Kang Mas, tunggulah apa yang akan terjadi. Jawab Raden Narayana dengan tenang. Mata hati dan firasat Raden Narayana seolah melihat akhir dari perkelahian. Ada di pihak Bimoseno. Walau ia sendiri belum tahu akhir dari perang tanding itu akan seperti apa. Tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh jerit memilukan dari belakang panggung sebelah selatan yang ditempati oleh Prabu Anom Kongso Dewo.
Suara jeritan dan teriak-teriak dari beberapa orang yang kesakitan. Prabu Anom Kongso Dewa segera berlari ke belakang panggung untuk mengetahui apa yang terjadi. Prabu Anom Kongso Dewa terkejut bukan kepalang. Melihat para prajuritnya, tangan dan mukanya melepuh terbakar, dan bahkan juga di bagian tubuh yang lain. Mereka masih berteriak-teriak dan mengerang kesakitan. Bersambung. Tauladan dari Raden Harjuno, seorang yang berpangkat dan berderajat, namun mau mendengarkan suara rakyat yang terwakili dalam diri Ki Lurah Semar Bodronoyo.